أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suasana Syawal ini, suasana masjid yang baru ini memberikan gairah dan semangat kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kesyukuran kita menambah kekuatan kita, menambah semangat kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud dan ruku hatta ya'tiyakal yakin. Kita sujud sampai kematian itu datang kepada kita. Salam dan selawat kita kirimkan dan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah bahwasanya pada hari Jumat ini kita disuruh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu kali selawat Rasulullah akan membalas 10 kali selawat. Dan yang terbaik pada hari ini adalah hamba-hamba mukmin yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat pada hari Jumat adalah selawat yang langsung disaksikan dan didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Dan mengapa kita tidak berselawat sebanyak-banyaknya? Karena Allah dan malaikatnya telah berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan keluarganya, dan kepada kita semua. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sebagai khatib berpesan, berwasiat, mengingatkan kepada diri kami dan kepada kita semua, marilah kita bersama-sama menjadikan takwa sebagai bekal yang terbaik dalam hal perjalanan hidup dan kehidupan kita ini. Kita dari alam rahim sedang di alam dunia dan akan memasuki alam kubur, dan nantinya akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan prosesi-prosesi di sana sangat lama. Sehari di sana 50.000 tahun di dunia. Oleh karena itu, tiada bekal yang bisa memudahkan kita dalam prosesi-prosesi hisab, timbangan dan lain sebagainya di yaumil akhir nanti, atau bahkan di alam kubur sebelum padang mahsyar nanti, adalah amal soleh dan jariah yang kita persiapkan di dunia saat ini. Oleh karena itu, takwa adalah yang terpenting bagi kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, palingan ada 4 fitnah yang senantiasa mengiringi perjalanan manusia, yaitu fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Pertanyaannya lah, maukah kita menjadi hamba-hamba yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari 4 fitnah ini? Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita dapat terhindar dari 4 fitnah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah membimbing kita agar kita mendawamkan dalam sepekan atau setiap malam Jumat sampai terbenamnya matahari di hari Jumat, untuk kita membiasakan membaca suratul Kahfi. Kenapa suratul Kahfi? Salah satu surat yang dimulai, 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah.
Kemudian Allah memuji dirinya karena Allah menurunkan Nabi dan menurunkan Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Yang ada adalah bimbingan-bimbingan yang sesuai dengan fitrah manusia, bimbingan-bimbingan yang senantiasa mengantar manusia kepada ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, fitnah yang pertama yang senantiasa kita diminta dilindungi Allah Subhanahu wa taala adalah fitnah agama. Apakah fitnah agama itu? Fitnah agama adalah jika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang yang paginya beriman, sore harinya sudah kafir. Banyak orang yang menggadaikan akidahnya karena persoalan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga ia melakukan kesyirikan. Ia melakukan penyembahan manusia kepada manusia. Oleh karena itu, solusi yang menjadi kita baca ketika kita membaca surat Kahfi adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Kahfi dan surat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Kalau kalian ingin terbebas dari fitnah agama, maka bersabarlah kalian bermajelis, pergi ke masjid, mendengarkan nasihat-nasihat, walaupun yang memberikan nasihat itu orang yang strata sosialnya lebih rendah dari kalian, yang rumahnya lebih reok dari kalian, maka bersabarlah kalian mendengarkan kalau itu taujiah. Dan singkatnya di ayat ini adalah, kalau kita ingin bebas daripada fitnah agama adalah jangan mengikuti orang-orang yang Allah telah tutup hatinya, Allah telah tutup pendengarannya, dan Allah telah tutup matanya untuk melihat tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita disuruh memiliki kecerdasan berteman, berkawan. Karena agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka untuk mengcover diri kita, melindungi dari kita dari fitnah agama, tiada lain adalah perbanyaklah langkah ke masjid, perbanyaklah dulu di masjid, perbanyaklah mendengarkan tausiah-tausiah. Jangan melihat siapa memberikan tausiah. Dengannya ini kita diberikan, dilindungi daripada fitnah agama itu sendiri. Dan itulah yang diabadikan Ashabul Kahfi, yang bertahun-tahun berdakwah kepada penguasa yang menyembah berhala dan sebagainya. Kemudian karena dia sudah berdakwah menyampaikan kebenaran, tetapi penguasanya tidak berubah, maka mereka menyelamatkan dirinya kepada tempat ke gua. Ia meninggalkan kampungnya, negerinya, maka Allah selamatkan mereka dalam gua. Oleh karena itu, marilah kita jadikan masjid yang baru bagi kita ini tempat untuk menyinari hati kita, menyinari pendengaran kita, menyinari pikiran kita, untuk senantiasa kita yakin dengan agama kita. Karena tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam, yang mengurus, yang memberikan bimbingan yang terbaik. Covid ini adalah ujian bagi kita, tetapi Rasulullah memberikan solusi-solusi bagaimana ketika menghadapi bala dan bencana. Yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Kahfi juga dijelaskan dua orang, satu kafir, satu mukmin, tapi mukmin ini agak miskin. Yang satunya tidak beriman tapi kaya raya, mempunyai dua kebun. Di keliling kebunnya adalah kurma, dan di dalam kebunnya banyak anggur, dan banyak pembantunya, banyak anak buahnya. Tetapi Allah hancurkan karena memiliki pandangan bahwasanya ia kuat karena hartanya, dia kuat karena anaknya, dia kuat karena banyak anak buahnya. Tetapi singkat kata, agar kita terbebas dari fitnah, katakanlah ketika kita mendapatkan harta, atau bahkan kita bangun masjid ini, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lau dahalta, seandainya kamu masuk dan kamu berkata, Masya Allah, ini tidak akan terjadi, ini masjid tidak terbangun kecuali Masya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang Allah titipkan bagi kita itu adalah kehendak dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kerja keringat kita, itulah asbab saja. Tetapi sesungguhnya itu adalah yufaddilu ba'dukum ba'dha. Allah telah mengutamakan satu yang lain terkait dengan harta. Ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan, tapi kedua-duanya ujian.
Oleh karena itu, membaca surat Kahfi memberikan arahan bagi kita supaya kita sadar bahwasanya yang dipersempit rezekinya, yang dilonggarkan rezekinya, dua-duanya ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua-duanya harus mengatakan, Masya Allah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya sudah berikhtiar dan berusaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Kahfi ini ada kisah yang luar biasa juga tentang bagaimana Musa alaihissalam ketika mengumpulkan Bani Israel. Ia mengklaim dirinya bahwasanya, wahai Bani Israel, adakah orang yang terpintar dariku? Katakan. Maka Allah berikan petunjuk bahwasanya ada orang di sana yang lebih pintar darimu. Maka dialah mengadakan perjalanan mencari guru yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun ia mencari namanya Khidir, dan di situ adalah fitnah ilmu adalah untuk solusi daripada kita terhindar daripada fitnah ilmu adalah tiada lain adalah sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Dan berapa kali diulangi dalam surat Kahfi, kamu tidak bisa bersama-sama saya. Kita ajarkan pada diri kita, kita ajarkan pada anak kita bahwasanya solusi kita terhindar daripada kejahilian, kebodohan adalah harus bersabar dalam menuntut ilmu. Bukankah Ibnu Hajar al-Asqalani ketika dia buntu dalam belajar, meninggalkan Mesir, dia berteduh dalam gua. Ia melihat bagaimana air yang menetes dan melubangi batu. Di sana ada hikmah filsafat, harus bersabar. Demikian juga barangkali ada tetangga kita, keluarga kita yang sudah pensiun, yang sudah berumur, baru lancar membaca Al-Quran. Dia supaya terhindar dari fitnah, tidak bisa membaca Al-Quran, dia harus menyingkirkan rasa malunya, dan dia harus bersabar untuk talaki dan belajar abatasa. Kalau tidak, fitnah ilmu itu, fitnah kejahilian itu senantiasa ada pada dirinya. Oleh karena itu, solusi daripada fitnah ilmu adalah senantiasa sabar, sabar, sabar. Fitnah yang keempat, dalam surat ini diketengahkan tentang kisah Khidir kisah Nabi Zulkarnain. Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang penguasa yang Allah abadikan, yang mampu dan bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Apa solusi daripada ketika kita diberikan amanah jabatan? Apakah tingkat RT, RW sampai presiden? Agar kita terhindar dari fitnah adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan adalah fatba'us sababa, itba'us sababa, itba'us sababa. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu dan bisa menghadirkan solusi-solusi. 2-3 hari kita ini terdapat fitnah di antara kita. Mengapa listrik kita bisa naik 100%? 100%. Listrik kami 500 biasanya di pondok, kok tiba-tiba berapa juta? Ini fitnah di antara kita. Fitnah banyak sekali. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk kita terhindar dari fitnah adalah sekali sepekan kita baca surat Kahfi, baca artinya, dalami maknanya, dalami ceritanya, sehingga kita terbebas dari fitnah-fitnah yang melingkupi kehidupan dan hidup kita dalam masyarakat dan berbangsa dan negara. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, ia mendapatkan cahaya dari telapak kakinya sampai ubun-ubunnya. Barang siapa yang membaca surat Kahfi semuanya, maka ia mendapatkan cahaya dari telapak kakinya sampai langit. Cahaya adalah pembimbing bagi kita menjalani hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kita, kemampuan kita untuk mengamalkan salah satu sunnah dalam hari Jumat adalah membaca surat Kahfi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum